Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi pelajaran IPA kelas 8 dengan bab gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pada bab pertama, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, terbagi menjadi 4 bahasan. Yang pertama adalah tentang konsep gerak, yang kedua tentang sistem gerak manusia, yang ketiga sistem gerak pada hewan, dan yang terakhir adalah sistem gerak pada tumbuhan. Pada video kali ini saya hanya membahas tentang konsep gerak, di mana pada konsep gerak ini terdapat sub pokok bahasan, yaitu yang pertama gerak lurus, yang kedua gaya, dan yang ketiga adalah hukum Newton. Anak-anak, sebelum ke pembahasan yang lebih detail, saya ingin bertanya dulu kepada kalian. Pernah tidak kalian berpikir mengapa benda itu bisa bergerak? Lalu, apa sih yang menyebabkan benda bisa bergerak? Untuk mengetahui jawabannya, silakan kalian cermati video pembelajaran dari saya. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Sebelum kalian mempelajari tentang gerak lurus, perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah peta. Jika setiap hari Nisa berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian Nisa kembali lagi ke rumah, maka berapa besar jarak dan perpindahan yang Nisa lakukan saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali ke rumah? Coba kalian hitung terlebih dahulu. Sebelum kita menghitung bersama-sama, di sini kalian harus mengetahui dulu ya perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jadi jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan itu adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Atau dengan kata lain, perpindahan itu merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Mari sekarang kita bahas. Untuk yang pertama, berapa jarak yang ditempuh Nisa dari rumah menuju ke sekolahnya? Seperti yang terlihat pada peta, jarak antara rumah Nisa dengan pertigaan yang menuju ke arah selatan itu adalah 3 km. Kemudian Nisa berjalan lagi ke sekolah ke arah barat dengan jarak 2 km. Itu berarti jarak yang ditempuh Nisa adalah 3 km
kemudian kembali ke rumah lagi adalah 0 km. Mengapa perpindahan yang dilakukan Nisa ketika dia dari rumah kemudian ke sekolah dan kembali ke rumah lagi itu bernilai 0? Karena begini anak-anak ya, jadi perpindahan itu merupakan kedudukan atau posisi suatu benda, sehingga perpindahan itu memiliki arah. Seperti yang sudah kita hitung sebelumnya ya, jadi perpindahan yang dilakukan Nisa ketika Nisa berangkat dari rumahnya menuju sekolah adalah 3,6 km. Itu berarti perpindahan yang dilakukan Nisa ketika Nisa pulang dari sekolah menuju ke rumah itu juga sama-sama 3,6 km. Akan tetapi saat Nisa pulang ke rumah, arahnya berlawanan dengan arah ketika dia berangkat sekolah. Nah, arah yang berlawanan dari arah semula ini akan bernilai negatif, sehingga perpindahannya adalah 3,6 km dikurangi 3,6 km, maka sama dengan 0 km. Perpindahan ini memiliki nilai dan arah ya anak-anak, sehingga perpindahan termasuk dalam besaran vektor. Nah, sekarang jika Nisa berangkat dari rumahnya menuju sekolah menggunakan sebuah kendaraan. Menurut kalian, apakah kendaraan yang ditumpangi oleh Nisa selalu melaju dengan kecepatan tetap? Bagaimana kita bisa mengukur besar kelajuan? Untuk mengukur kelajuan kendaraan bisa menggunakan alat yang bernama speedometer. Tentunya kalian sudah tidak asing kan dengan alat ini. Selain dapat diukur dengan menggunakan speedometer, kelajuan juga dapat dihitung menggunakan rumus V sama dengan S per T, di mana V adalah kelajuan, S adalah jarak yang ditempuh, sedangkan T adalah waktu. Nah, jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka berbeda dengan kecepatan. Kecepatan mengukur perpindahan gerak benda tiap satuan waktu, atau dapat ditulis dengan rumus V vektor sama dengan delta S per delta T, di mana V vektor adalah kecepatan, delta S adalah perpindahan, dan delta T adalah selang waktu. Nah, anak-anak, jika dilihat dari rumusnya, tentu kelajuan dan kecepatan ini berbeda ya. Jadi yang membedakannya adalah jika kelajuan yang diukur adalah jarak tempuhnya, sedangkan jika kecepatan yang diukur adalah perpindahannya. Antara kelajuan dan kecepatan memiliki satuan yang sama, yaitu meter per sekon. Sekarang coba kalian kerjakan contoh soal berikut. Nisa berjalan ke timur sejauh 20 meter dengan waktu 20 detik. Lalu ia berbalik ke barat dan berjalan dengan jarak 10 meter selama 15 detik. Hitung kelajuan dan kecepatan yang dilakukan Nisa. Jadi pertama kita cari kelajuan dulu. Ditulis yang diketahui, S jaraknya adalah 20 meter karena dia awalnya berjalan ke timur, kemudian ditambah 10 meter karena dari timur kemudian dia berjalan lagi, sehingga jarak yang ditempuhnya adalah dijumlah 20 ditambah 10 sama dengan 30 meter. Kemudian waktu, awalnya dia berjalan ke timur 20 meter, waktunya 20 detik, ditambah yang kedua 15 detik, maka total waktunya adalah 35 detik. Nah, sekarang kita mencari kelajuannya dengan rumus V sama dengan S per T. S nya adalah 30 meter, T nya adalah 35 sekon, sehingga jika dihitung 30 dibagi 35 adalah 0,86 meter per sekon. Nah, sekarang kita akan menghitung kecepatan. Seperti biasa, ditulis dulu yang diketahui. Delta S-nya adalah 20 meter dikurangi 10 meter, maka sama dengan 10 meter. Kenapa kok dikurangi? Karena di sini Nisa berjalan awalnya dari timur kemudian berbalik ke barat. Berarti Nisa berlawanan arah dari dia berangkat. Masih ingat kan? Jika berlawanan arah, maka tandanya negatif.
Kemudian delta T-nya adalah 20 detik ditambah 15 detik, maka sama dengan 35 detik. Kemudian baru kita cari V-nya sama dengan delta S per delta T, maka V sama dengan 10 meter dibagi 35 sekon, sehingga kecepatan yang dilakukan oleh Nisa adalah 0,26 meter per sekon. Nah, anak-anak, kecepatan dan kelajuan ini termasuk dalam gerak lurus beraturan atau GLB karena memiliki kecepatan yang tetap dan tidak memiliki percepatan. Ketika berkendara, kamu pasti pernah mempercepat kendaraanmu atau memperlambat laju kendaraan. Pergerakan kecepatan yang berubah-ubah ini disebut dengan percepatan. Sama seperti kecepatan dan kelajuan, percepatan juga dapat dihitung menggunakan rumus. Rumus yang digunakan untuk menghitung percepatan adalah A sama dengan delta V per delta T, dengan delta V itu adalah VT dikurangi V0. A itu adalah percepatan, delta V perubahan kecepatan, delta T perubahan waktu, VT kecepatan akhir, dan V0 adalah kecepatan awal. Nah, sekarang perhatikan contoh soal berikut. Ada sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Berarti ini V0-nya adalah 2 meter per sekon. Kemudian setelah mobil melaju 10 sekon, berarti setelah melaju berarti T2-nya 10 sekon. Kecepatan mobil bertambah menjadi 4 meter per sekon. Kecepatannya bertambah berarti VT atau V akhir. Berapa percepatan yang dimiliki mobil tersebut? Nah, di sini berarti T1-nya adalah 0 karena awalnya mobilnya itu diam. Sehingga kita hitung dulu delta V-nya. Jadi delta V tadi adalah VT dikurangi V0, berarti 4 dikurangi 2, maka delta V-nya adalah 2 meter per sekon. Setelah mencari delta V, sekarang kita mencari delta T. Jadi selang waktunya, maka delta T sama dengan T2 dikurangi T1. T2-nya adalah 10 dan T1-nya adalah 0, sehingga 10 dikurangi 0 sama dengan 10 sekon. Sekarang baru kita mencari percepatannya atau A. Jadi A adalah delta V per delta T. Delta V-nya tadi adalah 2 meter per sekon dan delta T-nya adalah 10, sehingga 2 dibagi 10, maka percepatannya adalah 0,2 meter. Nah, karena percepatannya bernilai positif, maka kecepatan pada mobil tersebut adalah dipercepat. Nanti jika kalian menemukan soal dan nilainya bernilai negatif, berarti artinya kecepatan dari kendaraan tersebut adalah diperlambat. Jika kecepatan dan kelajuan termasuk dalam gerak lurus beraturan atau GLB, berbeda dengan percepatan. Percepatan termasuk dalam gerak lurus berubah beraturan atau GLBB karena memiliki kecepatan yang berubah-ubah. Sekarang kita masuk ke dalam submateri gaya. Anak-anak kalian tentu sudah tidak asing dengan istilah gaya karena sudah kalian pelajari mulai dari sekolah dasar. Ya, gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang timbul karena persentuhan benda secara langsung. Dalam gaya sentuh ini itu ada kontak fisik. Contoh gaya sentuh adalah gaya otot dan gaya gesek. Contoh gaya otot adalah ketika kalian membuka pintu. Sedangkan contoh gaya gesek adalah
ketika kalian menarik atau mendorong meja. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang terjadi antara dua benda yang tidak bersentuhan secara langsung, sehingga tidak ada kontak fisik. Contoh gaya tak sentuh ini adalah gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Baik anak-anak, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yaitu hukum Newton akan saya bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.